kita kepada Ibu Ustazah Sri Wahyuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh ketua Majelis Taklim Kabupaten Gianyar beserta para undangan. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini, insyaallah barokah, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat kita mengharapkan syafaat dari beliau. Sebelum kita memulai kajian, mari kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita. Semoga yang telah meninggal dunia mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta yang masih hidup diberi keselamatan, kesehatan zahiran dan batinan. Dan juga mari kita niatkan hadirnya kita ke tempat ini semoga menjadi penyebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi penyebab hidayah datang ke hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah nanti melancarkan apa yang saya sampaikan dan memberi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya nanti barokah ibu-ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah mas? Ya. Apa kabar ibu-ibu? Ada yang jemurannya belum diangkat? Belum dicuci. Belum dicuci ada. Ada yang ninggalin jualan toko dan segala macam? Ada. Ninggalin suami juga. Masya Allah, insya Allah datangnya ibu ke tempat ini bersamaan dengan ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Siap ngaji ya? Ya. Siap meninggalkan mahalnya minyak goreng ya? Fokus ya. Ada yang tidak pernah nyapu nggak di rumah? Nggak ada ya. Kalau sapu itu tidak pernah satu batang ya, pasti banyak ya. Ya, seperti itu. Sama, kita kalau berdoa satu orang yang amin tentunya nilainya sedikit. Tapi ini kan banyak ini. Ada 60 lebih ya. Saya doakan semoga hari ini yang fokus ngajinya, nggak main HP, nggak ngobrol, niat thalabul ilmi. Saya doakan semoga selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Doanya banyak loh ya, yang doa banyak ya. Saya doakan rezekinya lancar barokah. Amin. Sehat zahiran wa batinan. Amin. Suaminya nggak kawin lagi. Amin. Kok banter nemen. Andai pun kawin lagi sampeyan legowo. Loh, mana aminnya? Loh, kalau ditakdir Bu. Iya. Andai pun kawin lagi takdirnya Allah sampeyan ikhlas menerima. Loh, nggak ada yang mau amin ini. Oh, satu pun nggak ada yang mau amin. Masya Allah ya. Yang nggak fokus, yang masih main HP, yang masih ngobrol, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi yang nggak fokus aminnya sedikit ya, yang fokus aminnya banyak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Darah yang keluar dari farji atau kemaluan wanita itu ada 4. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah, yang keempat adalah darah wiladah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan kita itu ada 4 macamnya. Jadi tidak semua haid, nih. Ada haid, ada nifas, ada istihadhah, ada wiladah.
Next. Haid, apakah haid itu? Darah yang keluar dari pangkal rahim secara berkala melalui kemaluan, bukan setelah melahirkan, dan keluarnya pada usia subur 9 tahun Hijriah kurang dari 16 hari. Jadi 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Kalau kita keluar darah dari kemaluan kita dan itu tidak disebabkan, misal sampean latihan pencak silat, nendangnya terlalu keras terus ceklek keluar darah, maksudnya gitu keluar darah, jadi itu bukan haid ya. Atau sampean naik sepeda can maturen tesekan kena gitu ya. Jadi kalau keluar darah itu bukan haid ya. Tapi kalau keluar darah haid terus-menerus tidak disebabkan itu, maka itu dinamakan darah haid. Walaupun mohon maaf, ada perempuan, mohon maaf ya, yang posisinya sedang kena penyakit kanker rahim. Saya dengar selalu mengeluarkan darah ya. Saya dengar, semoga kita terhindar semuanya dari penyakit-penyakit itu, amin. Next. Ya, hukum belajar haid fardu ain bagi setiap wanita. Jadi suami nggak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang ilmu haid, nggak boleh, dilarang sama Allah. Kalau suaminya melarang, yang pertama suaminya boleh melarang kalau suaminya bisa belajar tentang haid, dia memahami tentang haid dan dia mengajarin ke istrinya, itu baru boleh. Nggak usah ke masjid deh, sampean saya ajarkan gitu, itu baru boleh melarang. Yang kedua, suaminya manggil orang, ustadz atau ustadzah, untuk memberi pemahaman tentang haid kepada istrinya, baru boleh melarang. Tapi kalau suaminya tidak bisa melakukan yang dua itu, maka suaminya tidak bisa melarang. Paham gih? Ya, bukan hanya haid ya, belajar ngaji, belajar sholat, pokoknya belajar tentang memang kewajiban kita, tentang toharoh seperti itu. Terus bagaimana kalau untuk kaum pria? Apa yang disebut fardu ain itu berlaku bagi setiap individu, nggak bisa diwakilkan. Tak wakilkan saja sama anak saya, nggak bisa. Jadi memang harus sampean, nggak bisa. Terus kalau fardu kifayahnya bagi pria, kalau laki-laki fardu kifayah, yang penting sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain sudah tidak menanggung dosa, itu fardu kifayah. Next deh. Lah ini minimal seperti yang tadi di atas, usia 9 tahun kurang 16 hari, keterangannya ada di kitab Hasyiatul Jamal, tapi kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Contoh, ibu punya anak umurnya berapa? Kurang dari 9 tahun, masih 8 tahun berapa bulan gitu, maka bukan dinamakan haid. Yang dinamakan haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Ntar di bawah ada contohnya. Itu yang pertama, usia haid. Yang kedua, pendarahan yang terjadi pada usia monopos, itu juga dinamakan haid. Katanya saya belum monopos. Alhamdulillah mas sudah monopos kan ndak haid ya. Tapi nanti lama-lama keluar katanya. Ada yang seperti itu katanya. Iya. Itu tetap dihukumi haid ya, kalau sesuai dengan hitungannya, nanti di bawah ada. Jadi intinya usia haid itu bisa dinamakan haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari kalender Hijriah, tidak pakai kalender Masehi karena berbeda hitungannya. Yang kedua, pendarahan yang terjadi pada usia monopos sekitar 62 tahun tetap dihukumi haid. Paham nggih? Oke, next. Terus ke bawah. Ya, ini contoh. Nah, ini kan usia 9 tahun, Bu.
Ya, mungkin sekarang kita sudah kadaluarsa, sudah tidak ada yang usia 9 tahun. Tapi kita akan punya anak, Bu ya. Kita akan punya anak, kita akan punya menantu, dan ilmu ini bisa kita tularkan nanti. Ya. Terus bawahnya. Nah, ini usia 9 tahun. Terus yang di sana itu, yang 4 itu haid 4 hari. Ya. Ini kan hitungannya 20, Bu. Kelihatanmu ya? Jadi ini kan hitungannya 20. Yang pertama itu, yang pertama dulu, yang panjang itu haidnya. Jadi yang biru itu keluar darah maksudnya, nggih. Yang biru itu keluar darah maksudnya. Itu yang pertama itu keluar darahnya dari hari tanggal 16 sampai ke sini. Sampai ke sini ya. Nah, ini kan 20 ya. Terus yang kedua, keluar darahnya sebelum yang 4 hari ya, sebelum ke 16, kan harus 9 tahun kurang dari 16 hari. Jadi kalau 9 tahun kurang 16 hari ibu keluar darah, maka itu dihukumi haid. Yang nomor 2 ini kan sebelum, yang 4 hari itu kan belum. Nah, itu bukan haid. Terus yang ketiga, jadi keluar darahnya yang hitungan pertama sampai ke hitungan ke-20 itu haid semua. Next lagi deh, ada anunya. Ya, paham Bu? Jadi yang pertama itu nggak dihukumi haid. Nggih, kenapa? Karena belum hitungan 9 tahun kurang 16 hari. Begitu. Ya, jadi kalau punya anak gadis dihitung ya. Jangan tahu-tahu keluar darah dikira haid. Kalau umurnya sudah lewat 9 tahun nggak masalah. Nggih, tapi kalau nggak haid umur 15 tahun sudah balik. Seperti itu. Ya, next. Lah ini masa haid itu paling sedikitnya 24 jam atau sehari semalam. Itu maksudnya keluar darah. Coba saya berdiri aja ya Bu ya. Paling sedikitnya masa haid itu 24 jam atau sehari semalam. Yang kedua, maksimalnya 15 hari 15 malam. Walaupun putus-putus, namun jumlah darahnya mencapai 24 jam, maka juga dinamakan haid. Yang ketiga, kebanyakan wanita Indonesia haid 5-7 hari. Ada biasanya lebih banyaknya, ada lagi. Coba. Oh, berarti yang tadi aja. Karena paling banyaknya darah haid itu 15 hari 15 malam. Yang tadi ya, sebelumnya. Nah, ini yang biasanya ibu-ibu agak bingung di sini. Contoh, saya bikin contoh saja. Ibu-ibu itu haid 24 jam sehari semalam. Ngitungnya tidak bisa, contoh hari Selasa saya haid duhur, lah itu nggak bisa dihitung sehari, nggak bisa dihitung hari Selasa, enggak. Jadi ngitungnya pakai jam. Kalau ibu-ibu 24 jam itu ibu-ibu keluar darah haid terus menerus, walaupun hanya 24 jam habis itu mampet, maka ibu-ibu itu dinamakan haid. Nggih, paham? Paham ya? Harus paham loh. Ya, sekali lagi saya ulangi, jangan, jadi ngitungnya jangan pakai hari, pakai jam. Dan mulai sekarang biasakanlah ngasih tanda tanggal haid kita, karena ini rata-rata tidak dilakukan. Hampir semua mungkin ya, 80% tidak melakukan. Dikira keluar darah haid gitu ya, dikira keluar darah haid ya. Itu minimalnya haid. Terus maksimalnya oh ini anu aja. Maksimalnya 15 hari 15 malam, artinya banyaknya ya. Paling banyaknya 15 hari 15 malam walaupun putus-putus. Contoh, ibu keluar darah 15 hari 15 malam
Tapi banyak keluar darahnya itu sampai mencapai 24 jam, maka ibu dinamakan haid. Sekali lagi, ibu keluar darah 15 hari 15 malam. Makanya kalau istilah di kita bukan langsung haid tapi keluar darah. Keluar darah 15 hari 15 malam. Terus hitungan keluar darahnya itu mencapai 24 jam, maka itu dinamakan haid. Kalau tidak mencapai 24 jam tidak dinamakan haid, maka ibu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Ini rata-rata banyak yang tidak paham di sini. Dikira keluar darah ya wis haid. Gitu ya? Nggih. Bener. Terus kebanyakan ini maksudnya lumrahnya, Bu. Kebiasaan orang Indonesia ya. Kebiasaan orang Indonesia itu haid 5 sampai 7 hari. Sama. Sampean keluar darah berapa hari? 5 hari. Sampai 24 jam nggak keluar darahnya itu? Nggak tahu. Oh, sekarang dihitung gitu. Kalau sampai 24 jam maka kita dinamakan haid. Kalau nggak sampai 24 jam maka tidak dinamakan haid. Terus apa yang kita lakukan, Bu? Kan kita nggak tahu sampai apa enggak darah kita. Ketika keluar darah ya wis nggak usah sholat, cuma dicatat. Ya, keluar darah jam segini, hari ini dicatat. Jadi ketika nanya gampang, sampean keluar haidnya kapan? Nggak tahu. Hari apa? Nggak tahu. Jam berapa? Lupa. Kita jawabnya juga bingung. Ya, coba next, biar nyambung. Nah ini. Terus darah haid Anda terus menerus atau tidak? Bagaimana cara menentukan? A dirasakan, B dilihat di pembalut. Ini salah semua. Next deh, ada lah itu. Ya, coba sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kok kayak tegang, Bu? Tegang. Ya, sekali lagi. Ibu-ibu kalau haid darahnya terus menerus atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak ya? Ya. Terus bagaimanakah cara menentukan bahwa itu haid atau bukan? A dirasakan, B dilihat di pembalut, ternyata salah semua. Caranya bagaimana? Takriban, dikira-kira. Kenapa kok seperti itu? A dirasakan, kalau kita nggak tidur, ya bisa kita ngerasain seret keluar, gitu kan ya? Lah kalau kita tidur, siapa mau ngerasain? Sampai kan nggak bisa ngerasakan ya? Ya, jadi dikirakan. Terus yang kedua dilihat di pembalut, sama. Kalau kita nggak tidur, kita bisa, oh ya ini keluar. Pasti kan seperti itu kan kita kalau haid kan, oh ya ada keluar. Oh kira-kira dari jam segini sampai jam segini begitu. Tapi ketika kita tidur, kita nggak bisa. Tidak bisa merasakan itu. Jadi takriban, dikira-kira, oh ya kira-kira. Tapi jangan setiap harinya terus ngitung darah haidnya. Nanti suami sampean juga pusing. Dikira-kira saja ya Bu ya. Oke, kalau kemarin mungkin memang tidak paham, yang penting keluar darah haid, yo haid kan begitu. Sekarang kan sudah paham, jadi dikira-kira saja. Jadi jawaban dan A dan B itu salah, yang benar adalah memang takriban, dikira-kira. Next. Lah ini sudah habis. Yuk. Ya, cara mengetahui bersih. Hampir semua orang yang haid itu biasanya di hari-hari pertama itu ada yang langsung deras, ada yang sedikit-sedikit. Iya kan? Ya. Terus cara mengetahui bersihnya kapan? Jangan sampean ndak keluar terus biasa-biasa saja gitu, jangan. Ada caranya. Jadi kalau seakan-akan darah kita sudah nggak deras, kita kan yang paham, atau li'adatihi, lihat adatnya, lihat kebiasaannya. Oh iya, saya biasanya haidnya 5 hari. Berarti di hari keempat ini saya sudah mulai siap-siap. Kayaknya bukan cuma sampean yang siap-siap, suaminya juga siap-siap. Untung cuma satu di sini ya bapak-bapaknya ya. Ada Mas Januar saja. Okay. Jadi
Kalau biasanya haid 5 hari, di hari keempat itu darah sampean kan sudah mulai sedikit-sedikit. Lah, itu dilihat. Caranya ambil kapas, Bu. Kapas, jangan tisu. Kalau tisu sakit. Nah, ini bukan jorok ya, ini memang harus saya kasih tahu. Kalau sampean kira-kira haidnya sudah mulai sedikit demi sedikit, ini ilmunya Allah. Jadi mari kita lakukan. Ambil kapas, masukkan ke kemaluan kita. Jangan cuma di luar, Bu. Tuh, bagian dalam yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air. Nanti sampai rumah praktek, kalau sampean jongkok yang kelihatan dari luar, itu bagian luar yang wajib dibasuh ketika sampean mandi, ketika sampean cawi cebok ya, seperti itu ya, bersuci ya, Bu ya. Jadi dimasukkannya, kalau ditinggal bapaknya marah nanti. Jadi masukkan, dilihat, yang di kapas itu harus sebersih kapas. Jadi nggak boleh keruh saja, nggak boleh itu. Bila ada bercak, walau hanya cairan keruh, maka belum suci. Jadi harus persis seperti kapas ketika sampean mau memasukkan tadi. Paham ya? Masukkan, agak-agak masuk ke dalam, terus diambil lagi, dilihat. Kalau sudah bersih seperti kapas, maka sampean itu namanya sudah suci. Harus mandi atau gimana ya? Next. Nah, ini lagi. Menunggu atau langsung mandi, dilihat. Jika darah sudah mencapai 24 jam pada saat bersih, maka langsung berlaku suci, mandi dan sholat. Kecuali, next deh. Oh, berarti enggak, jangan dulu. Berarti enggak ada keterangannya. Enggak dulu. Yang tadi. Ya. Jika darah sudah mencapai 24 jam, maka pada saat bersih wajib langsung berlaku suci atau mandi atau sholat. Inilah pendapat yang paling benar. Tapi jika contoh ibu di hari keempat sudah bersih, sudah melaksanakan kapas tadi, cuman ibu itu kalau haid biasanya 5 hari. Nah, ini boleh nunggu, gitu ya. Saya biasanya 5 hari kalau haid, Mbak. Ya sudah, masih boleh nunggu sampai besok. Tapi dicatat bersihnya. Kalau sampai besok ibu nggak haid lagi, berarti ibu ganti sholat, punya utang sholatnya. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau ibu biasanya haidnya memang 4 hari dan hari keempat itu dilihat sudah langsung bersih, maka wajib mandi langsung. Nggih? Paham nggih? Ya. Next. Ada yang haidnya putus nyambung nggak, Bu? Ada, ya. Ada yang haidnya putus nyambung. Jadi di sela-sela haid itu ada 2 pendapat. Ibu boleh pilih yang salah satu. Haid menurut Qaul Sahbi, bersih di sela-sela haid itu tetap dinamakan haid. Contoh, haidnya 3 hari, nggak keluar sehari, kan gitu ya. Tapi saya biasanya 7 hari, Mbak. Oh ya sudah, kan boleh nunggu ya. Nah, sehari itu ibu kalau mau ikut Qaul Sahbi, maka ibu itu tetap dihukumi haid. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh kumpul suami, walaupun darahnya sudah
Nggak ada. Terus saya mau ikut satunya, suci menurut qaul lakti. Kalau qaul lakti, bersih di sela-sela masa haid itu dihukumi suci. Jadi contoh, ibu haid 3 hari, ternyata hari keempat nggak ada, bersih, ya sudah ibu mandi, kan begitu, nggak nunggu umpamanya. Sholat yang sehari itu, lah hari kelima ibu keluar lagi, itu juga nggak apa-apa. Berarti ibu ikut suci menurut qaul lakti. Boleh ikut yang mana? Ya, nggak usah rebutan. Jadi boleh itu, boleh yang sana. Next. Oh, kok yang itu nggak ada ya? belum dek, yang tadi dek. Ya, kalau yang ini bu ya, yang ini suci. Kalau ibu ingin suci menurut qaul lakti, contoh nih ibu haid 3 hari, hari keempat ibu suci, ibu mandi karena ikut qaul lakti, kan ibu sholat, itu tidak dihitung suci secara iddah bu. Contoh, kalau ada orang yang dicerai suaminya, masa iddahnya kan 3 kali suci. Kalau sucinya model begini, nggak dihitung. Jadi masih boleh, belum boleh kawin lagi. Belum boleh nikah lagi bu ya. Ya, kenapa? Karena suci yang menurut qaul lakti ini, suci bersihnya itu di sela-sela haid, belum suci, bukan belum suci beneran ya, belum suci yang langsung nggak ada sama sekali itu loh. Paham nggih? Ini hanya suci di sela-sela haid kita ya. Itu tidak dihitung 3 kali suci. Karena bisa jadi dalam 10 hari kalau haidnya putus-putus, ibu bisa jadi 3 kali mandi kan? Lah kalau dihitung iddah langsung bisa nikah ibunya. Jadi 10 hari cerai dari suami, kok sudah nikah lagi, sudah 3 kali suci saya, umpamanya gitu. Ya kan memang nanya sama Pak Ustadz, umpama, Ustadz saya habis dicerai sama suami, kapan saya boleh nikah lagi Pak Ustadz? Setelah 3 kali suci, kan gitu bilang Ustadznya. Lah ternyata ibu mengalami haid yang putus nyambung. Nah setelah 3 kali mandi, saya mau nikah lagi. Loh kok mau nikah lagi? Sudah 3 kali saya suci. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, jadi sucinya itu tidak dihukumi suci yang iddah tadi. Ya, next. Ya, ini pendarahan saat hamil. Kita semua tahu ada orang hamil keluar darah. Ada bu ya? Ada. Ya. Ada orang hamil tapi keluar darah seperti orang haid. Dihukumi haid tetap, walaupun hamil tetap dihukumi haid. Kalau mencapai 24 jam persis keluar darah terus menerus, mencapai 24 jam persis dah yang tadi. Terus keluar darahnya itu nggak sama mules-mules, bukan mules ke belakang ya, mules mau anaknya keluar itu loh. Ya, kan kita kalau mau melahirkan kan rasanya kayak mau ke belakang, tapi beda ya, yang bisa merasakan kan kita. Kalau tidak bersamaan dengan rasa sakit itu, maka dihukumi haid. Tapi kalau bersamaan dengan rasa sakit itu, enggak dihukumi haid. Ini. Jika keluar bersamaan dengan rasa sakit akan melahirkan, tidak dihukumi haid. Jadi boleh sholat. Ya, nanti bahasanya biar ibu tidak bingung. Kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Contoh, sampean haid mau melahirkan kurang 10 hari, masih keluar terus menerus tapi sudah ada rasa sakit, ini tetap dihukumi haid karena bersambung dengan haid sebelumnya pas lagi hamil ya. Terus haid yang terjadi saat hamil juga tidak masuk hitungan iddah karena iddahnya orang hamil setelah melahirkan anak. Iya, tidak bisa dihitung. Walaupun 3 kali suci nggak bisa dihitung. Harus anaknya keluar baru boleh nikah lagi. Ya, keluar sekarang nanti nikah boleh. Yang penting sudah melahirkan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Next. Ya, ini minimal masa suci. Ibu-ibu
kalau suci nggak keluar darah itu paling sedikitnya 15 hari. Maka saya tekankan mulai sekarang catat ya tanggal haidnya biar enak dicatat. Oh ya saya haid, dilingkari itu kalendernya. Oh jam segini gitu. Jadi masa suci itu, masa suci minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam. Contoh, kita haid dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ya, tanggal 4 sampai 15 hari ke depan ibu enggak haid lagi ya. Nah, habis itu hari ke-16 ibu haid, berarti dalam sebulan ibu haidnya dua kali, karena masa sucinya tadi sudah mencapai 15 hari 15 malam. Sudah cukup itu untuk masa suci. Iya, seperti itu. Terus kalau maksimalnya yang paling banyaknya itu enggak terbatas. Bahkan ada saudara kita yang tidak mengalami haid ya. Ada. Saya punya teman yang memang tidak haid. Kebanyakan wanita di Indonesia sucinya 23 atau sampai 30 hari. Itu kebanyakan dari wanita Indonesia. Tapi ada yang sucinya 15 hari itu ada. Ya, next. Nah, ini. Langsung deh, next deh. Ada catatannya itu. Langsung, next. A. Terus, ini Bu, ya. Yang 3 hari ibu keluar darah. Perhatikan, ini sering sekali dikira haid semua biasanya. Yang pertanyaan A. 3 hari ibu keluar darah, itu yang warna merah. Terus 12 hari ibu suci, darahnya sudah nggak keluar ya. Habis itu kok keluar lagi 5 hari, yang 5 hari keluar lagi. Iya lah ini. Nah ini Bu ya, yang 3 hari ini sebagai penyempurna suci. Jadi ibu yang 3 hari itu keluar darah, oke lah ibu nggak sholat nggak apa-apa kalau darahnya deras, tapi nanti wajib diqodho Bu. Cuman yang 2 itu ibu yang haid. Next, ada lagi nanti merah nanti keluar dia. Nah, paham Bu? Enggak? Oh paham? Belum? Oh ya. Sabar Bu, sabar. Ya, lagi-lagi saya ulangi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya haid. Hari keempat sampai ke hari 15, darah saya habis sudah suci, sudah sholat sampean. Ternyata hari ke-16 kan harusnya loh, kan kalau orang suci boleh sholat, boleh puasa, boleh kumpul sama suami. Kalau suami sampean cerdas ya minta kodok juga Bu. Jelas lah minta kodok nanti ya. Coba paham nggak itu? Paham? Nggih, makanya dicatat ya Bu ya. Kalau keluar haid sekarang, kalau keluar darah sekarang dicatat. Next, ada lagi contohnya. Nah ini kalau ibu-ibu ndak nyatat keluarnya darah, yakin keluar darah haid. Iya, kata temennya, perasaan kemarin dia baru haid, kok sekarang haid lagi. Ada yang begitu? Iya ada kayaknya. Nggih, insyaallah semoga ibunya barokah setelah ini. 5 hari, next. Nah, yang merah itu keluar darah. Habis itu suci 11 hari, kok keluar lagi 7 hari. Maka 11 hari tadi harus diambilkan 4 yang ibu keluar darah. Iya, harus diambilkan masa sucinya dulu, sempurnakan dulu sucinya, baru yang 3 hari itu namanya ibu haid beneran. Iya, jadi kalau ibu keluar darah nggak apa-apa, ibu nggak sholat, cuma yang paling penting catat. Itu poinnya nomor 1, harus dicatat. Pokoknya sekarang keluar darah langsung ambil pulpen, lingkarin jam segini. Takut
ini kejadian sama ibu, Mbak Wahyu, saya ini gimana? Haidnya kapan? Lupa. Jamnya lupa. Terus lupa, pokoknya lupa. Ya, next. Udah mulai agak paham nih. Nah, ini lagi. Keluar darah 2 hari, bersih 14 hari. Kalau nggak dicatat jelas enggak bisa ini nanti. Habis itu keluar darah lagi 8 hari. Maka untuk penyempurna suci ibu harus ngambil ya yang keras. Iya, 1 hari ya masukkan ke suci. Artinya ibu punya hutang qodho, puasa, sholat, kumpul sama suami, punya hutang qodho 1 hari. Seperti itu ya, yang 7 haid. Kenapa ini kok penting sekali? Kalau ibu tidak mengikuti ini, jelas amburadul ibadah kita. Kenapa? Karena di masa suci sampai tidak sholat biasa-biasa saja, padahal hutangnya ada. Sampean di masa suci kok nggak puasa? Haid saya lah, padahal termasuk hitungan ini kan dosa, makanya wajib. Haid 7 hari, bersih 9 hari. Butuh berapa hari ibu untuk menyempurnakan suci, Bu? Iya. Berapa, Bu? Ya, 6. Ya, jadi nggak usah ragu ya. Harus 15 hari ya. Jadi 9 harus ditambah 6 biar bisa 15 hari. Jadi kalau kejadian yang nomor yang 7 hari haid, 9 hari suci, 8 hari haid lagi, maka yang 6 harinya harus menyempurnakan suci. Jadi ibu haidnya hanya 2 hari. Berarti ibu qodhonya berapa hari? 6 hari. Ya. Ya, sudah. Coba dikerasin yang bawah. Semua, Dek, semua. Terus. Next, terus. Ya. Ya, sudah deh, sudah. Nah itu Bu, ya. Ibu haid 12 hari, ibu keluar darah 12 hari, suci 3 hari. Habis itu ibu keluar lagi 15 hari. Ya, berarti yang 3 hari harus ngambil 12 hari. Berarti yang 12 hari ibu wajib qodho, masuk ke masa suci. Ya, seperti itu, masuk ke istihadah. Ya. Juga yang G 14, sedangkan sucinya hanya 1 hari. Habis itu ibu haid lagi 15 hari. Jadi 1 suci tadi harus diambilkan 14 hari yang keluar darah untuk bisa menyempurnakan masa sucinya ibu. Yang terakhir yang H, ibu keluar darah 15 hari. Berarti sudah pas ya, 15 hari paling banyaknya keluar darah itu, haid, masa haid itu. Habis itu ibu suci 1 hari, terus ibu keluar darah lagi. Next ya, keluar darah lagi selama 14 hari. Berarti yang 14 hari ibu itu bukan namanya haid, tetap untuk menyempurnakan suci. Terus yang paling penting ya ini 14,5 sama, 14,5 hari sama dengan yang atas. Ya. Ya, seperti itu sama. Jadi 14,5 hari itu dihitung 14 hari. Kalau ibu seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz Firman, contoh azan zuhur itu jam 12.35 umpamanya. Sekali lagi, azan zuhur jam 12.35 menit. Sedangkan jam 12.45 menit ibu keluar darah. 5 menit itu cukup untuk sholat apa enggak? Cukup untuk sholat. Mandinya enggak perlu dihitung. Kalau ibu cukup untuk sholat, maka sholat duhurnya wajib di qodho. Jangan keluar darah terus langsung enggak sholat. Ya, berarti duhurnya ibu punya hutang.
Kenapa? Karena waktu 5 menit itu cukup untuk melaksanakan sholat fardu. Seperti itu. Terus kalau ibu bersih nih, contoh ibu bersihnya itu pada jam maghrib kurang 1 menit. Contoh, maghrib ini kurang 1 menit, sedangkan saya sudah harus bersesuci, kan begitu? 1 menit tadi kan gak cukup kalau untuk sholat Bu ya, tapi cukup untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan cukup ya. Maka asarnya tadi wajib diqodho. Jadi nggak masalah umpamanya nggak nutup, nggak masalah. Cuman asarnya wajib diqodho, plus duhurnya juga wajib diqodho. Kenapa kok begitu? Karena duhur sama asar ketika kita dalam perjalanan jauh bisa iya, dijamak atau dikosor. Sudah ada paham Ibu, alhamdulillah ya. Sekali lagi, kenapa duhurnya kok harus diqodho? Karena sholat duhur dan asar ketika kita dalam perjalanan jauh bisa dijamak atau dikosor, seperti itu. Ya, langsung pertanyaan. Oh ya, sebentar. Nifas pendarahan setelah melahirkan, setelah keguguran juga disebut nifas, baik berupa alaqah atau gumpalan darah, atau berupa mudghah atau gumpalan daging, sama. Jadi kalau ibu keluron, keguguran, sama hukumnya dengan nifas. Atau setelah operasi sesar, sama hukumnya dengan nifas seperti yang lahir normal. Cuma untuk nifas, sudah Mas, untuk nifas Bu, mungkin anu aja ya, insya Allah di keterangan selanjutnya. Nggak nutup kalau sekarang Bu. Ya. Jadi nifas itu minimal sebentar itu sit gitu aja. Itu yang terjadi sama Siti Fatimah. Ya, jadi beliau melahirkan nifas, sudah bisa sholat lagi di waktu yang selanjutnya. Jadi nggak ada meninggalkan waktu sholat beliau. Ya, makanya minimalnya nifas itu hanya sebentar. Cuman saya belum pernah dengar ada seperti beliau, seperti Siti Fatimah. Terus kebiasaannya 40 hari, maksimalnya 60 hari, 60 malam terhitung sejak melahirkan. Ya, langsung ini aja dah Mas. Langsung tanya ya, langsung sesi tanya jawab itu. Ini kalau di ini semua enggak nutut. Ini insya Allah di keterangan selanjutnya ya, di acara kita selanjutnya ya. Kenapa? Kalau saya keburu-buru takut enggak masuk Bu. Maksud saya seperti itu. Haid kan sudah tadi, haid kan sudah rampung. Ini nifas, wiladah, sama nanti istihadah bisa ke sesi selanjutnya atau bisa ditanyakan sebentar. Ada sesi tanya jawab ya. Sekarang langsung ke tanya jawab yang itu deh. Oh ya, ini boleh. Ya, soal saat puasa hampir maghrib kok mengalami pendarahan, apakah puasanya batal? Jangan langsung makan. Kan ibu sudah paham sekarang ya, bahwa bisa dikatakan haid kalau darah kita terhitung sampai, nah pinter. Jadi kalau hampir maghrib kita keluar darah, sudah jangan makan dulu, jangan dibatalkan dulu. Siapa tahu darah kita tidak sampai 24 jam. Kalau cuma nggak sholat nggak apa-apa, karena bisa dikodok ya. Kalau puasa kan emang lumayan kan sehari. Seperti itu ya. Itu jika hampir maghrib jangan dulu, takut buka. Terus ya, minum obat untuk menunda haid biasanya dilakukan ketika bulan puasa dan ke tanah suci ya. Apakah darah yang keluar disebabkan pengaruh obat itu tetap dihukumi haid? Bagaimana hukum menunda atau mempercepat tersebut? Darah tersebut tetap dinamakan haid tetap apabila memenuhi syarat yang tadi. Yang kedua, hukum menundanya makruh kalau tidak ada uzur. Tahu-tahu ditunda gitu aja. Kalau nggak ada uzur, nggak ke Mekah atau nggak seperti apa, ditunda, itu makruh. Kalau tidak bisa hamil,
Kalau yang penting pelakunya tidak bisa hamil. Tapi kalau tidak bisa hamil itu nggak boleh, haram. Ya, kalau sampai tidak bisa hamil ya, kecuali untuk kesehatan beda, seperti itu ya. Terus next. Nah ini lagi, menunda kehamilan boleh apa enggak? Boleh kalau kita punya alasan untuk lebih leluasa mendidik anak karena kesulitan ekonomi, menjaga penampilan agar dapat memuaskan suami, masih boleh. Bilang nanti Bu ya. Bilang nanti sama mama, oh ternyata nggak apa-apa saya ikut KB, yang penting saya tetap langsing ya. Tapi kenyataannya kita langsung. Kenyataannya kita langsung ya. Yuk, apabila tidak ada alasan maka hukumnya makruh. Nah ini sama kayak tadi. Tapi apabila penggunaan obat tadi dapat merusak rahim karena kita tidak punya anak jadinya, maka hukumnya haram. Yuk next. Nah, ini. Menuntaskan iddah dengan jalan pintas. Contoh, ibu dicerai sama suaminya atau meninggal suaminya. Dalam keadaan hamil, orang hamil itu iddahnya harus lahir anaknya. Kok aku kebelet kawin ya? Umpama belilah obat biar hamilnya, biar anaknya guguran ya tuh. Apakah dihukumi selesai iddah seorang wanita hamil yang sengaja menggugurkan kandungannya dengan bertujuan agar cepat selesai iddahnya? Hukumnya tidak ada bedanya antara disengaja atau tidak, sama-sama selesai iddahnya. Cuma hukum menggugurkannya kan beda sudah ya. Hukum menggugurkannya ini yang haram. Kita nggak punya adab sama Allah ya. Ya sudah, ditunggu saja sampai melahirkan baru bisa nikah. Ya, yuk next. Lah ini dia. Bagaimana hukumnya air keluar sebelum melahirkan? Bagaimana sholatnya? Sebab terkadang keluar sampai 3 hari. Ini sering terjadi ya. Ada yang sampai seminggu ini. Apabila air tersebut yang keluar bening, maka hukumnya sama dengan air kencing, yakni najis. Sedangkan cara sholatnya sama dengan orang yang beser atau istihadah, sebab ia memenuhi kriteria dan syarat-syarat haid. Ya, saya jelaskan sedikit saja. Kalau ibu mau melahirkan kan keluar biasa tuh, keluar air-air ya, keluar air-air itu, maka itu hukumnya najis. Ya, kalau masih bisa memungkinkan sholat, tetap sholat. Caranya bagaimana? Sama dengan sholatnya orang istihadah. Mohon maaf, disumpel, ditutup itu jalannya ya, ditutup. Tapi kalau nggak terasa sakit Bu, ditutup baru disoftek. Tapi kalau nggak terasa sakit ya, ini ada 2 pendapat. Ada yang memang harus ditutup, tapi kalau memang merasa sakit jangan. Terus wudunya bukan nawaitul wudu'ah, tidak. Tapi nawaitul wudu'ah lirafil hadasil asghari bukan, tapi nawaitul wudu'ah listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Jadi bukan untuk menghilangkan hadas ya, tapi untuk menyempurnakan sholat, untuk bisa melaksanakan sholat. Ya next. Banyak ya pertanyaannya. Saat haid baca tahlil boleh, karena tahlil dan fatihah untuk ahli kubur, yang penting tidak diniati membaca Al-Quran maka boleh ya. Langsung ke yang keramas saat haid itu deh, ini banyak ini damai ya. Hah? Ya. Nah, oh ya ini keramas pada saat haid, bagaimanakah hukumnya? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh, ibu masih dalam keadaan haid, terus ibu keramas baca nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari minal haidi, itu yang nggak boleh. Oh. Ya, contoh nih, haidnya udah 10 hari, rambutnya udah nggak karu-karuan. Deket sama suami juga, itu suaminya sudah nggak karu-karuan. Ada apa dengan rambut istriku? Akhirnya ibu kan mau keramas, ya boleh, nggak usah baca niat. Ya nggak boleh kalau ibu baca niat. Kenapa? Karena ibu masih dalam keadaan haid. Ya boleh ya. Yang penting jangan baca niat, jangan. Sudah mandi biasa saja. Ya, yuk next. Ini kasihan Mas Januar sendiri. Gak, takutnya ada.
Belum mandi, Dek. Udah bersih belum? Sudah Mas, tapi aku belum mandi. Yuk, yuk apa? Ya maksudnya ya begitulah. Ini bukan jorok ya, ini penting. Nggak boleh. Saya belum mandi, jadi biarkan saya mandi dulu. Nanti takutnya begini, double sekalian nggak bisa. Yang takutnya seperti itu. Walaupun ibu sudah bersih, walaupun sudah nggak keluar darah, tapi kalau ibu belum mandi bersih, nggak boleh kumpul sama suami. Takut double dah, satu dapat dua, nggak bisa. Ya, tetap harus satu ya. Haji dalam keadaan haid boleh kecuali tawaf. Ya, next. Ya, aborsi. Bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan? Apabila kandungan berusia 120 hari maka hukumnya haram. Apabila berusia sebelum 120 hari maka menurut Imam Ibnu Hajar juga haram. Gak boleh. Ya. Next. Masih banyak Mas, masih banyak deh. Lagi 4, oh ya, terus lanjutkan aja. Laki-laki memakai kosmetik, bagaimana hukumnya laki-laki memakai kosmetik? Apabila kosmetik itu untuk kecantikan maka haram. Kalau cuma parfum, ya pembersih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah eyeshadow, terus jalannya kayak gini, sudah beda ya. Ya, eyeshadow, lipstick kita dipakai, itu sudah nggak boleh ya. Tapi kalau khusus pria nggak apa-apa. Ya, next. Rambut pendek bagi perempuan. Kalau persis kayak Mas Januar nggak boleh. Persis cepat seperti itu nggak boleh ya. Tapi asalkan tidak menyerupai potongan rambut laki-laki. Kalau masih pendek-pendek dikit nggak apa-apa lah. Hitung-hitung biar mudah keramas ibu-ibu ya. Ketawa. Kalau ketawa pengalaman nih kayaknya. Yuk next. Hukum tindik. Untung kita sudah berusia rata-rata 20 tahun ke atas ya, kita sudah tidak bergaya-gaya seperti ini. Bagaimana hukum wanita memakai tindik? Itu masih boleh kalau di telinga, tapi itu pun satu. Kenapa? Hukum asalnya kita menyiksa tubuh kita ini kan tidak boleh. Diperbolehkan karena ada maksud, tapi untuk perempuan, untuk laki-laki haram. Lah, kalau sudah ke hidung, mohon maaf, telinga sampai 3 ke atas. 3 ke atas, ada yang 1, 2, 3, 4 gitu, itu sudah nggak boleh. Ya, sudah nggak boleh. Yuk next. Nih, oh ya ini mungkin nanti aja ya. Yuk next, habis. Ya, terima kasih.